Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya, selawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan materi tugas PPAI kelompok 2. Dalam kesempatan ini, yang insya Allah saya akan sedikit mengurai tentang beberapa bidadari kelak didapat seorang muslim. Muslim yang bagaimanakah yang akan mendapat bidadari surga kelak? Sebut saja misalnya surah Sahat ayat 52 berikut. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurannya. Bidadari-bidadari itu diperuntukkan bagi penghuni surga. Lalu apakah balasan yang sama juga diterima perempuan berupa pendamping idaman? Cendekiawan muslim asal Mesir, Syekh Abdul bin Samak memberikan jawaban yang cukup tegas bahwa perempuan tidak akan menerima bidadari hur al-in. Bahkan muslimah akan menjelma sebagai perempuan jelita dan rupawan, melebihi kecantikan bidadari yang dieluh-elukan. Muslimah itu pun akan kembali ke pangkuan sang suami apabila yang bersangkutan ialah sosok istri yang saleh. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Mu'min ayat 8. Di suatu saat, Ummu Habibah seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW perihal nasib seorang istri yang pernah dinikahi lebih dari 2 kali lantaran suami pertama telah meninggal dunia. Rasulullah pun menjawab, istri tersebut akan kembali kepada sang suami yang memiliki akhlak yang baik selama hidup di dunia. Riwayat lain dari Ummul Salamah menjelaskan ganjaran muslimah di surga nanti bahwa muslimah tersebut justru akan lebih cantik dari bidadari surga, seperti nilai baju lapisan luar yang menterang dibandingkan dengan baju lapisan dalam. Syekh Mansur Arabi menegaskan hal yang sama. Kenikmatan dan kebahagiaan surga juga akan dirasakan oleh muslimah, tidak terbatas pada laki-laki. Penegasan ini seperti tertuang dalam surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke surga. Mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Dan para muslimah tersebut akan kembali muda dan perawan seperti ditegaskan oleh Rasulullah. Muslimah yang bersuami akan kembali ke pangkuan sang suaminya. Bila belum bersuami di dunia, maka Allah akan memberikan pendamping yang baik kelak di akhirat. Tak ada yang membujang di akhirat, sabda Rasulullah. Penegasan yang sama juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utami. Para penghuni surga memiliki hak yang sama, merasakan nikmat yang sama, apapun yang mereka inginkan, dan di dalam surga terdapat segala apapun yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 71. Sekalipun nikmat tersebut tetap harus berselarah dengan norma-norma syariah yang bersifat kekal. Nikmat itu meski pula sesuai dengan fitrah manusia yang suci dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dalam catatan bahwa takaran sifat dan pola nikmat tersebut tidak bisa dibandingkan antara kenikmatan duniawi dan surgawi. Ini seperti dinuklikan dari pernyataan Ibnu Al-Qayyim bahwa para ahli surga akan kebiasaan yang buruk dan jorok seperti yang dilakukan selama di dunia, dan untuk mereka di dalamnya, dan istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan menikah merupakan salah satu bentuk kenikmatan, maka hak tersebut bersifat tidak terbatas yang dirasakan oleh muslim maupun muslimah. Muslimah yang bersuami di dunia akan dipertemukan kekal di akhirat, seperti penegasan surat Al-Mu'min ayat 8 di atas.
Bahkan selama suami saleh, istri tersebut kembali diperuntukkan bagi sang suami. Bila tidak, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Bila belum mendapatkan jodoh di dunia, Allah telah mempersiapkan pendamping terbaik di surga. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.